Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan saya Yauma Yulida Hasana dari SMA Negeri 1 Sambas. Pada video ini, saya akan mengilustrasikan praktik baik saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam materi introduction atau perkenalan. Perancangan pembelajaran ini dimulai dengan merefleksikan pengalaman mengajar murid kelas 10 di pertemuan pertama. Mereka biasanya memiliki perbedaan kemampuan berbahasa Inggris, sehingga sebagian dari mereka kurang termotivasi, bahkan sudah menyerah sebelum belajar. Untuk itu, perlu perencanaan pembelajaran yang cermat, dengan terlebih dahulu menentukan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Selain itu, saya juga berkolaborasi dengan anggota English Club yang akan menjadi penanya untuk murid yang memilih fitur Instagram Live sebagai opsi penilaian. Pada pembelajaran kali ini akan melibatkan diferensiasi konten, proses, dan hasil yang akan dilaksanakan di dalam dan luar kelas, bahkan ruang virtual dengan memanfaatkan fitur Instagram Live. Selamat menyaksikan. Si anak aku dia dapatnya ada kali dengan aku gimana? Aku pengen lah. Good morning, everyone. Good morning. Welcome to SMA Negeri 1 Sambas. How are you today? I'm good, thank you. Jadi kalian udah 1 minggu ya sekolah ya? Udah kenal belum dengan kawan-kawannya? Belum. Sesuai berarti dengan materi kita hari ini yaitu adalah introduction. Introduction artinya so before we start, let me introduce myself. My name is Yauma Yulida Hasana. But kalau terlalu panjang, you can call me Mem. Gimana cara manggilnya? Mem. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi targetnya setelah kita belajar materi ini, pertama kamu bisa mengidentifikasi jawaban yang sesuai dengan kalimat pertanyaan terkait perkenalan diri. Yang kedua, kamu bisa berkomunikasi lisan dengan teman untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan terkait perkenalan diri. Kalian udah bisa belum memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Sudah. Oke, tapi siap belajar ya? Ya. Good. Pembelajaran ini dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama menyiapkan murid agar dapat saling berkenalan dalam bahasa Inggris dengan pemberian materi dan latihan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang strategi pelaksanaannya bertujuan untuk merespon kebutuhan murid. Diferensiasi dapat ditentukan dari aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Aspek yang menjadi fokus penentuan diferensiasi pada pembelajaran ini adalah aspek kesiapan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran ini dimulai dengan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid dalam memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Murid kemudian dikelompokkan berdasarkan hasil tes diagnostik. Murid yang dapat menjawab sebagian besar pertanyaan selanjutnya disebut kelompok A, mengisi 2 baris sebelah kiri guru. Dan murid yang masih terkendala dalam menjawab selanjutnya disebut kelompok B, duduk di 2 baris sebelah kanan guru. Guru kemudian menerapkan diferensiasi konten di mana kedua kelompok mendapat soal yang berbeda. Murid di kelompok A mendapat soal yang fokus pada grammar karena mereka telah mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat, namun masih terdapat kesalahan tata bahasa. Murid di kelompok B masih terkendala dalam menjawab sebagian atau mayoritas pertanyaan tes diagnostik, sehingga diberikan materi dan pertanyaan dasar. Setelah mengerjakan soal, guru melakukan konfirmasi atas jawaban murid. Setelah itu, murid mulai berlatih tanya jawab untuk saling berkenalan dalam bahasa Inggris.
Pada sesi latihan berkenalan ini, guru mulai menerapkan diferensiasi proses. Kelompok A berlatih tanpa bantuan kertas pertanyaan dan kelompok B menggunakan kertas pertanyaan. Kertas pertanyaan adalah sebuah bentuk scaffolding atau bantuan yang dirancang untuk memastikan tiap murid dapat berkenalan dalam bahasa Inggris. Scaffolding ini hanya diberikan kepada kelompok B karena tes diagnostik menunjukkan bahwa mereka masih terkendala dalam mengenali dan menjawab pertanyaan perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Where do you like? I live in Tanjung Angas. My siblings, I have 2 siblings. Sementara itu, kelompok A yang sudah dapat merespon pertanyaan perkenalan diri diminta membuat 2 pertanyaan tambahan. Diferensiasi proses juga muncul selama proses pembelajaran yang tampak dari perbedaan tingkat pendampingan yang diberikan. Pendampingan lebih banyak diberikan kepada kelompok B karena kelompok A cenderung dapat mengerjakan tanpa perlu pendampingan intensif. Pada pertemuan kedua, murid diberikan waktu 20 menit untuk melakukan praktik perkenalan dalam bahasa Inggris dalam pembelajaran yang melibatkan diferensiasi proses dan hasil. Pada pertemuan pertama, aspek yang menjadi pertimbangan diferensiasi adalah aspek kesiapan belajar. Karena kesiapan belajar murid untuk materi ini telah disiapkan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua ini, guru melakukan diferensiasi dengan juga mempertimbangkan aspek minat dan profil belajar murid. Guru kembali menerapkan diferensiasi proses pada sesi praktik berkenalan ini, dengan memberikan murid preferensi untuk melakukan praktik di dalam maupun luar kelas, sesuai profil belajar mereka. Dan dengan pilihan menggunakan ataupun tanpa menggunakan bantuan kertas pertanyaan. Pada saat yang bersamaan, guru juga menerapkan diferensiasi hasil. Murid dapat menyerahkan hasil praktik sesuai minat atau kepribadian masing-masing. Minat yang dimaksud di sini adalah penggunaan fitur teknologi digital dan sosial media. Sementara kepribadian mengacu pada sifat introvert atau extrovert pada murid yang akan mempengaruhi kenyamanan mereka untuk tampil di depan umum. Oleh karena itu, pilihan yang diberikan adalah mengumpulkan rekaman suara dengan menggunakan fitur voice note di WhatsApp. Where do you like? My life is Rekaman video, I live in Katiasa. What is your hobby? My hobby is singing. Do you often sing in your family? Yeah. maupun fitur Instagram Live. What is your favorite hobby? My favorite hobbies are to I can mention them all. My favorite movie all time is Interstellar. Khusus murid yang menggunakan fitur Instagram Live, praktik perkenalan dilakukan pada jam istirahat. Produk yang diserahkan kemudian akan menjadi penilaian sumatif untuk unit materi introduction atau perkenalan. Halo! Hai! Jadi gimana? Udah bisa belum memperkenalkan 6 hal ini? Bisa! Good job everyone! Pembelajaran kita sudah selesai, berarti selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi ya, mengingat kembali proses pembelajaran kita dan apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nanti linknya Mem kirim ke WhatsApp grup Bahasa Inggris, ada 2, satu untuk kamu dan satu untuk evaluasi Mem. Jadi Mem bisa membuat pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Diisi paling lambat nanti malam, oke ya? Oke, see you again next week everyone. See you. Diharapkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang mempertimbangkan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar ini dapat menumbuhkan kepercayaan murid bahwa keunikannya dihargai dan tetap ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris pada level manapun dia berada saat ini. Suada, murid meyakini mereka setara walau memiliki perbedaan. Seperti jika kesan pertama adalah segalanya, maka sangat penting untuk meyakinkan mereka sejak pertemuan pertama.